Berita salib itu cukup pada dirinya, karena di hadapan Allah, kita sebenarnya tidak mengasihi apapun, tidak takut terhadap apapun, tidak mengandalkan apapun, atau tidak bersuka cita atas apapun di dunia ini. Setuju, inilah kebenaran teragung. Namun, kalau lihat faktanya, orang banyak itu bukannya bersimpati terhadap Kristus di dalam kesengsaraannya. Mereka justru menambahkan penderitaan itu dengan menghinanya. Benar-benar contoh perlakuan paling biadab sepanjang sejarah umat manusia. Mari dengar dan perhatikan terus kisah salib Kristus yang tidak pernah selesai dibicarakan sepanjang zaman. Shalom sahabat BDKA, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di dalam renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau diberi kesempatan untuk berjumpa dengan firman Tuhan di dalam renungan ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kesempatan, Engkau pula yang memberikan kemampuan kepada kami untuk menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui Ibu Pembicara. Tuhan tolong Ibu Pembicara agar dapat menyampaikannya dengan benar kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hukuman salib adalah hukuman yang paling brutal dan memalukan pada zaman Kekaisaran Romawi. Hukuman ini prosesnya itu sangat panjang, mulai dari korban dicambuki, kemudian dipaku, dan kemudian digantung di atas kayu salib. Korban ini yang digantung di atas kayu salib itu harus menderita di atas kayu salib sampai berhari-hari barulah dia bisa mati. Tuhan Yesus harus mengalami hukuman yang mengerikan seperti ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengalami sakit pada fisiknya, tetapi dia juga harus diejek, dihina oleh orang-orang yang lewat di sana. Seperti ini menghinanya. Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu. Selamatkanlah dirimu. Itu orang-orang yang lewat. Para imam kepala dan ahli Taurat juga memberikan ejekannya. Mereka berkata, engkau yang menyelamatkan banyak orang, ayo selamatkanlah dirimu. Hai Mesias, Raja Israel, turunlah dari salib itu sekarang, biar kami bisa lihat dan percaya. Orang yang di samping kiri kanan Tuhan Yesus juga melontarkan ejekannya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menghiraukan sedikit pun ejekan tersebut, karena Tuhan Yesus fokus mengerjakan penyelamatan manusia berdosa. Tuhan Yesus datang ke tengah dunia bukan untuk pamer kekuasaan. Tuhan Yesus ketika berada di kayu salib, dia sangat tidak berdaya. Tapi hal itu bukan menunjukkan bahwa dia kehilangan kealahannya. Bukan ya anak-anak, Tuhan Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Memang pikiran manusia berdosa yang sangat terbatas ini sangat sulit untuk bisa mengerti kedua natur ini di dalam tubuh Tuhan Yesus. Bahkan manusia itu cenderung untuk mempertentangkannya. Mengenai orang-orang yang meminta bukti kehebatan Tuhan Yesus dengan meminta Tuhan Yesus turun dari kayu salib, mengenai hal ini, Alkitab di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 31
menuliskan bahwa orang yang tidak mau mendengarkan Musa dan para nabi, orang tersebut tidak akan bisa diyakinkan bahkan oleh orang yang bangkit dari kematian. Artinya, orang-orang tersebut tidak mungkin bisa menjadi percaya kalaupun Tuhan Yesus menunjukkan kehebatan dirinya atau kalaupun Tuhan Yesus melakukan mujizat. Sedangkan mengenai ejekan dari imam kepala dan ahli Taurat yang mengatakan orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan, itu memang ada hikmat dunia yang mengatakan bahwa adalah tidak mungkin orang menyelamatkan orang lain jikalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi di dalam peristiwa Tuhan Yesus disalib, itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya. Karena Tuhan Yesus tahu betul apa yang menjadi misi dia datang ke tengah dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman dosa. Dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh hidup atau menerima keselamatan. Inilah yang disebut dengan diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi, keselamatan yang didapatkan oleh kita itu bukan karena kita sendiri mampu melepaskan diri dari hukuman dosa. Bukan ya anak-anak. Tetapi keselamatan kita itu diberikan kepada kita karena Tuhan Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa kita. Anak-anak, sebagai respon atas pengorbanan Tuhan Yesus, marilah kita memiliki hati yang mau mendengarkan atau mau taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan para nabi, sehingga kita pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima keselamatan itu. Maukah anak-anak? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau mau memberikan dirimu mati diejek di kayu salib. Demi untuk melepaskan kami dari hukuman dosa. Demi untuk kami menerima hidup kekal. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat terus taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak habis-habisnya Kela mengalami keheranan. Pernyataan mana yang terlintas dalam benakmu, Nak? Tokoh agama yang diangkat dari antara rakyat dan ditahbiskan untuk kepentingan rakyat. Bukannya seharusnya bertindak adil terhadap mereka yang berada di jalan salah, serta bersikap lemah lembut terhadap orang yang sedang menderita dan sekarat. Malah sebaliknya, mereka menuangkan cuka ke dalam luka-lukanya. Kurang ajar sekali. Mereka menambah kesakitan kepada Yesus yang sedang ditikam Allah. Dan tidak berhenti sampai di sini. Bahkan mereka menantang Yesus untuk turun dari salib jika memang ia berkuasa. Alasan kurang ajar, bukan? Tujuannya supaya mereka melihat dan menjadi percaya. Sungguh keterlaluan.
Maka dari itu kita selalu ingat bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah. Sungguh, tidak ada yang bisa dibanggakan selain dosa kita ya Pak. Bella mau ajak teman-teman lanjutkan belajar dari Markus 15 ayat 33 sampai 36. Sola Gracia.